Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Nah, pada materi kita ini, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, apa kabar anak-anak ibu semuanya? Sehat kan? Nah, gimana juga? Apakah ada yang absen pada pagi hari ini? Baik, sepertinya tidak ada yang absen. Sebelumnya ibu akan memperkenalkan nama ibu ya. Perkenalkan, nama saya Rosida Dersioning dengan nomor NIM 2003010015, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Maritim Raja Wali Haji. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran dari mata kuliah perencanaan pengajaran. Materi yang saya ambil yaitu tentang teks eksposisi. Sebelumnya di sini saya akan membahas terlebih dahulu kompetensi intinya. Yang pertama, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Yang kedua, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konteks, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang kompetensi dasarnya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca. Yang kedua, menyimpulkan isi teks eksposisi artikel ilmiah populer dari koran dan majalah yang diperdengarkan dan dibaca. Nah, apa sebelumnya teks eksposisi? Teks eksposisi adalah sebuah teks yang membuat informasi dan pengetahuan yang dibuat secara singkat, padat, dan jelas. Unsur kebahasan teks eksposisi. Adapun unsur kebahasan teks eksposisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pronomina. Pronomina dibagi menjadi dua, yaitu satu, pronomina persona atau kata ganti orang terbagi menjadi dua, yaitu pronomina personal tunggal, contohnya ia, dia, anda, kamu, aku, saudara, nya, mu, ku, si. Yang kedua, pronomina persona jamak seperti kita, kami, kalian, mereka, hadirin, arah. Selanjutnya, pronomina non persona atau kata ganti bukan orang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pronomina petunjuk, contohnya ini, itu, sini, situ, sana. Yang kedua, pronomina penanya, apa, mana, siapa. Kedua, konjungsi. Konjungsi disebut juga dengan kata penghubung, yaitu kata yang digunakan untuk tujuan memperkuat argumentasi di dalam teks tersebut. Yang ketiga, kata leksikal. Jenis kata leksikal khususnya pada unsur kebahasan teks eksposisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, nomina. Nomina yaitu kata yang digunakan untuk merujuk sebuah benda, baik benda yang bersifat nyata maupun benda bersifat abstrak. Yang kedua, verba. Verba yaitu kata yang digunakan untuk merujuk suatu pergerakan yang dilakukan oleh pelaku seperti perbuatan, kegiatan, atau proses. Verba bukanlah adalah sifat. Yang ketiga, adjektif. Adjektif yaitu kata yang digunakan untuk merujuk pada sebuah sifat ataupun keadaan benda. Benda tersebut meliputi seseorang, binatang, atau benda pada umumnya. Yang keempat, adverbia. Adverbia yaitu kata yang bersifat melengkapi, seperti adverbia adalah keterangan waktu, tempat, suasana,
cara, alat, dan lain sebagainya. Adapun ciri-ciri teks eksposisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersifat menjelaskan. Teks eksposisi bersifat menjelaskan atau menerangkan tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan informasi atau pengetahuan yang real atau ilmiah. Yang kedua, berkaitan dan erat dengan ilmu pengetahuan. Karena bersifat menjelaskan, itulah terbukti teks eksposisi menjadi teks yang sangat erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan, termasuk teks yang hadir dalam bentuk jenis teks eksposisi lainnya. Yang ketiga, cara penyampaian tugas dengan bahasa yang baku. Informasi atau pengetahuan di dalam teks eksposisi ditulis dengan cara penyampaian yang mudah dan menggunakan bahasa formal atau baku, yang artinya bahasa yang digunakan merupakan bahasa yang resmi. Yang keempat, mengandung fakta. Teks eksposisi dibuat untuk menyampaikan sebuah berita atau pengetahuan yang bersifat fakta. Fakta yang tercantum di dalam teks eksposisi merupakan alat kontribusi dan konsultasi sebagai sebuah bukti bahwa berita, informasi ataupun pengetahuan yang mencoba untuk disampaikan benar. Yang kelima, isi teks eksposisi bersifat netral. Teks eksposisi mengandung isi yang bersifat netral, artinya apa yang kita sampaikan atau ditulis di teks eksposisi tersebut bersifat umum, tidak memaksa dan tidak memihak kepada apapun dan siapapun. Yang selanjutnya, struktur teks eksposisi. Adapun struktur teks eksposisi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tesis atau pembukaan. Tesis dalam teks eksposisi dinamakan juga dengan pembukaan. Pembukaan dalam teks eksposisi ini dapat berupa pengenalan atau stimulasi yang menggiring pembaca untuk memahami inti dari apa yang hendak disampaikan. Yang kedua, argumentasi atau isi. Argumentasi adalah poin paling penting dalam teks eksposisi. Struktur teks eksposisi kedua ini berupa isi atau ide pikiran apa yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Yang ketiga, penegasan ulang. Di dalam teks eksposisi terdapat penegasan ulang tentang pemaparan inti yang telah disampaikan pada struktur argumentasi pada isi. Nah, di sini ada contoh teks eksposisi yang judulnya Parahnya Masalah Sampah di Indonesia. Indonesia kembali menjadi sorotan dunia terkait masalah sampah yang terus berkembang dan belum dapat teratasi. Melihat perkembangan masalah sampah plastik, agaknya pemerintah memang sudah harus mempercepat perbaikan sistem pengolahannya. Indonesia memiliki populasi pesisir sebagai 187,2 juta yang setiap tahunnya menghasilkan 3,22 juta ton sampah plastik yang tak terkelola dengan baik, sekitar 0,8 sampai 1,29 juta ton dari sampah plastik tersebut diduga mencemari lautan. Data tersebut juga menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah pencemaran plastik ke laut terbesar. Kedua di dunia, China memimpin dengan tingkat pencemaran sampah plastik laut sekitar 1,23 sampai 3,54 juta ton per tahun. Nah, pernyataan pendapatnya itu di bagian Indonesia kembali menjadi sorotan sampai 1.223 sampai 3.053 juta ton per tahun. Nah, di bagian situ pernyataan pendapatnya. Dampak untuk Indonesia tentu saja polusi akan makin meningkat. Kualitas lingkungan hidup sudah tentu akan terancam. Sudah bukan rahasia lagi, Indonesia adalah satu di antara pusat dari ekosistem laut dunia. Perairan Indonesia merupakan rumah dari 78% spesies karang, hutan bakau, dan padang laut. Berbagai spesies
menyumbang 9% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Tahun 2014, adanya polusi perairan tentu saja akan berdampak pada penurunan kinerja pariwisata di Indonesia. Apalagi dunia internasional menilai daya tarik utama pariwisata Indonesia adalah di wilayah pesisir. Hal itu membuktikan dari jumlah wisatawan asing yang mendarat di Bali mencapai 2,29 juta sepanjang Januari sampai Mei 2019, atau 62% dari total wisatawan yang datang melalui pintu darat. Ketika potensi pariwisata tidak bisa digarap akibat hambatan faktor polusi, laju pertumbuhan ekonomi semakin sulit untuk diangkat dari kisaran 5% seperti sekarang. Nah, bagian di sini termasuk argumentasi. Masalah sampah plastik Indonesia tidak bisa dibiarkan untuk semut-semutnya. Pemerintah diharapkan untuk lebih tegas dalam membuat kebijakan untuk mengatasi masalah sampah plastik yang tersebut berkembang di Indonesia. Selain itu, diperlukan adanya kerja dan kerja keras yang tersinergi antara pemerintah dalam mengatasi masalah sampah. Sekian dari video pembelajaran ini.